sahabat motivasi channel dimanapun berada, kembali lagi di motivasi channel 91. Semoga sahabat motivasi channel 91 dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di masa pandemi seperti ini kita harus banyak-banyak bersyukur, karena Allah sedang menguji kita semua seberapa besar kesabaran kita menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, dan seberapa banyak orang-orang yang mendekat kepadanya di masa pandemi seperti ini. Intinya gini, apapun yang kita hadapi saat ini, itu adalah cara Allah untuk mendekatkan kita semua kepadanya. Oke sahabat motivasi channel 91, di motivasi channel 91 kali ini bertemakan tentang jangan takut dibenci. Nah, di kata jangan takut dibenci ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Saya mau bertanya dulu sih sama teman-teman, pernah nggak teman-teman punya rasa takut dibenci? Pernah nggak sih teman-teman dibenci sama seseorang? Ya, sama, gue juga sama pernah merasakan gue takut dibenci, dan gue juga takut banget yang namanya benci ke seseorang gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah jangan takut dibenci, kalian pasti dong pernah berpikir siapa sih orang yang mau dibenci? Ya, it's okay. Benci itu seharusnya merupakan hal yang sudah sepatutnya dianggap negatif. Namun akan tetapi hal yang menarik adalah ketika bisa tahu bahwa seseorang tidak perlu menjadi jahat dan menyebalkan untuk dibenci oleh orang lain. Iya dong, pastinya ya. Justru orang yang dibenci adalah orang yang mempertahankan idealisme dan prinsip dalam kepribadiannya di tengah-tengah kehidupannya, gitu. Ya kan? Ya, ternyata orang yang dibenci adalah orang yang berani menjadi berbeda di kalangan kehidupannya. Yang kebanyakan orang punya pemikiran yang sama. Emang sih, bukan cuman orang jahat doang yang dibenci. Orang-orang baik juga bisa saja dibenci oleh orang lain, gitu kan? Tapi gini, seharusnya kita bisa sepakat bahwa sebetulnya orang yang dibenci itu adalah orang yang punya pengaruh besar terhadap orang lain, ya kan? Nah, tentu berusaha untuk kita dibenci loh, dan membahagiakan semua orang adalah yang mudah. Yang cukup dilakukan adalah jangan pernah terlibat dalam argumen. Selalu ikuti apa kata orang dan jangan melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi gini, dan kamu akan disenangi oleh banyak orang di sekitarmu. Tapi apakah itu adalah hal yang baik? Ya kan? Ya, bisa jadi sih. Hal ini bisa jadi baik kalau tujuan hidup kalian jadi teman yang baik, menjadi keluarga yang baik, dan menjadi orang-orang yang baik di mata orang lain. Tapi kalau kalian berusaha pengen membuat perubahan dan mewujudkan dampak besar, maka bermain aman. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membahagiakan semua orang dan menghindari untuk dibenci. Tentu bukanlah hal yang tepat.
Ya, mau tidak mau, ketika kita ingin menciptakan perubahan yang besar, pasti akan ada aja orang yang berbeda pendapat. Pastinya ya, nggak di mana-mana pasti. Kalau kita pengen melakukan sesuatu perubahan yang besar, pasti akan ada aja orang yang berbeda pendapat. Contohnya ya sama seperti apa yang gua jalanin gitu. Terus tersinggung dan orang membenci kita tanpa alasan, gitu kan? Nah, menjadi orang yang dibenci adalah sebuah keniscayaan bagi seorang pemimpin yang berusaha membuat perubahan yang substansial. Kita ambil dari Steve Jobs. Nah, Steve Jobs sendiri pernah mengatakan bahwa sebagai pemimpin akan sangat sulit jika kita ingin membahagiakan seluruh bawahan ataupun kalangan yang kita pimpin, ya kan? Bahkan dalam kuetesnya yang terkenal, ia menyatakan, kalau kalian gak mau dibenci, ya jangan jadi pemimpin, gitu kan? Jadilah tukang es krim, pasti kalian akan disenangi oleh semua orang, ya kan? Namun, tetapi tentu gak semua orang dong, dan gak semua dari kalian mau menjadi tukang es krim. Meskipun seorang tukang es krim itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, gak semua dari kalian mau jadi orang yang biasa-biasa aja, gitu kan? Nah, sebetulnya dibenci oleh orang lain merupakan salah satu cara kita juga untuk dapat mengubah paradigma orang lain agar dapat mengubah kognisinya menjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Mungkin gini, banyak yang mengatakan bahwa menulis postingan di sosmed atau membuat sebuah blog seperti gua ini tidak akan terlalu berpengaruh bagi pemikiran orang lain, ya nggak sih? Tapi gini, coba kalian bayangkan setelah kalian menulis atau membuat sebuah blog, kalian ternyata mengubah paradigma orang yang membaca dan yang mendengarkan. Kalau emang kalian gak mengubah paradigma, ya setidaknya kalian bisa membuat orang yang membaca dan yang mendengarkan itu dapat mengerti dengan argumen yang ingin kalian sampaikan, gitu loh. Meskipun orang itu nggak setuju sama kalian, ya kan? Tentu hal itu akan menjadi kebahagiaan, ya dong. Tentu hal itu akan menjadi kebahagiaan dan akan menjadi kebahagiaan yang lebih juga buat kalian apabila setelah orang lain membaca atau mendengarkan video yang kalian bikin. Bukan cuman aspek kognitif yang berubah, atau bukan juga cuman sekedar tahu aja, tapi juga berubah secara efektif, secara emosi dan perilakunya juga berubah. Jadi begitu bagusnya sebuah karya jika karya kalian dapat mengubah perilaku orang. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang dibenci oleh sebagian orang. Oleh karena itu, ada satu pesan buat kalian semua di luar sana yang ingin membuat perubahan, yaitu jangan takut dibenci. Oke, buat sahabat motivasi channel itu
Semoga memberikan manfaat buat kalian semua, dan jangan lupa memberikan komentar positif di bagian kolom komentar agar channel motivasi 2 ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat buat kalian semua. Salam buat sahabat motivasi channel dimanapun berada. See you, goodbye.